Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawi Susanti, NIM B11 2019 05 Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi menggunakan metode productivity, forecasting, dan location pada UMKM Petik Rasa. Profil UMKM. Untuk nama UMKM-nya sendiri yaitu Petik Rasa, yang beralamatkan di depan Bank BRI Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Untuk UMKM ini berdiri pada tahun 2021 dengan bidang usahanya yaitu penjualan minuman kekinian dengan jumlah karyawannya 2 orang. Yang pertama, productivity. Di sini menggunakan dua metode productivity, yaitu yang pertama single factor. Untuk single faktornya di sini ada output yaitu sebesar 458. Ini dari rata-rata penjualan per bulan. Kemudian untuk tenaga kerja sebesar 1.932.000 didapat dari gaji karyawan 1 bulan. Nah, untuk aggregated inputnya sebesar 0,000237. Nah, ini didapat dari 458 dibagi dengan 1.932.000. Yang kedua, menggunakan metode productivity multifaktor. Di sini inputnya ada tenaga kerja sampai plastik glass press. Untuk outputnya di sini sebesar 458. Ini dihitung menggunakan solid pump. Yang kedua, tenaga kerja sebesar 1.932.000 didapat dari 168 dikali 11.500. Untuk listriknya sebesar 150.000 karena 1 bulan, sewa tempatnya 330 karena 1 bulan. Kemudian air mineralnya sebesar 112.000 didapat dari 28 galon dikali 4.000. Kemudian untuk gasnya 22.000 karena ini menggunakan 12 kilo tabung gas, berarti cuma menghabiskan 1 gas dalam 1 bulan. Untuk gulanya sebesar 42.000 didapat dari 4 kilo dikali 10.500. Untuk serbuk minumannya 750.000 didapat dari 6 kilo dikali 125.000. Untuk susu kental manisnya sebesar 1.848.000 didapat dari 84 kilo dikali 22.000. Untuk es batunya sebesar 84.000 didapat dari 84 karung dikali 10.000. Untuk gelas packingnya sebesar 504.000 didapat dari 28 pak dikali 18.000. Untuk sedotannya sebesar 60.000 didapat dari 1 pak dikali 60.000 karena sedotannya dalam 1 pak ini berjumlah 1.000. Jadi kita 1 bulannya hanya menghabiskan 1 pak sedotan. Untuk kantong plastiknya sebesar 392.000 didapat dari 56 pak dikali 7.000. Kemudian untuk plastik gelas pressnya sebesar 174.000 didapat dari 3 roll dikali 58.000. Jadi untuk total semua inputnya yaitu 7.156.000. Untuk productivity-nya sebesar 0,000064. Untuk kesimpulan productivity-nya, jika menggunakan single faktor sebesar 0,000237, kemudian jika menggunakan metode multifaktor sebesar 0,000064. Nah, untuk Petik Rasa sendiri ini belum dikatakan produktif karena masih di bawah angka 1. Bahkan untuk mencapai angka 1 sendiri itu masih relatif jauh. Untuk saran productivity-nya, sebaiknya Petik Rasa memberikan ide baru seperti menambah varian, kemudian
menambah jam kerja pada karyawan, kemudian mencari supplier yang murah, terus diajak untuk bekerja sama, kemudian membuat promo tambahan, kemudian bisa juga memperkirakan jam kerja semaksimal mungkin. Yang kedua, menggunakan forecasting. Nah, forecasting di sini ada penjualan pada bulan Maret, April, Mei. Untuk penjualan bulan Mei ini sebesar 425 gelas, kemudian untuk bulan April sebesar 495 gelas, untuk bulan Mei sebesar 455 gelas. Untuk peramalannya pada bulan April sebesar 425 gelas didapat dari peramalan 1 bulan sebelumnya. Untuk bulan Mei sebesar 495 gelas, dan untuk bulan Juni sebesar 455 gelas. Nah, ini hasil analisis metode naif menggunakan Soviet POM. Untuk next periodnya sama, yaitu 455 gelas. Kemudian forecasting menggunakan moving average 2 bulan. Di sini ada data penjualan pada bulan Maret, April, Mei. Untuk penjualan bulan Maret sebesar 425, kemudian bulan April sebesar 495, dan bulan Mei sebesar 455. Untuk peramalannya di sini yaitu pada bulan Mei dihitung 425 ditambah 495 dibagi 2, karena ini kita mencari moving average-nya 2 bulan sama dengan 460. Kemudian untuk bulan Juni peramalannya yaitu 495 ditambah 455 dibagi 2 sama dengan 475. Untuk deviasinya pada bulan Mei yaitu 455 dikurangi 460 sama dengan min 5. Jadi untuk deviasinya sebesar min 5. Ini menggunakan perhitungan Soviet POM. Untuk next periodnya sama, yaitu 475. Untuk kesimpulan forecasting, dihitung dengan metode naif dalam perhitungan manual atau menggunakan Soviet POM sebesar 455, hasilnya sama. Kemudian forecasting manual dan menggunakan Soviet POM pada moving average 2 bulanan sebesar 475 porsi. Untuk sarannya, Batik Rasa dapat memberikan promo kepada pelanggan dan calon pelanggan untuk tetap membeli minuman di Petik Rasa agar terjadi kenaikan penjualan dan mengakibatkan profit yang lebih. Yang ketiga ada metode location. Di sini saya menentukan 3 lokasi, yaitu pada Kudus, Demak, Semarang. Untuk Kudus sendiri biaya tetapnya sebesar 160.640.000 dengan biaya variabelnya sebesar 85.650.000. Kemudian untuk Demak biaya tetapnya sebesar 168.570. Kemudian biaya variabelnya sebesar 80.500.000. Untuk Semarang biaya tetapnya sebesar 175.450.000. Untuk biaya variabelnya 70.800. Nah, ini perhitungan menggunakan Soviet POM. Untuk fixed cost-nya kita masukkan biaya tetap Kudus, Demak, dan Semarang. Untuk variabel cost-nya kita juga masukkan dari biaya variabel Kudus, Demak, Semarang. Nah, untuk total variabel cost-nya sendiri pada Kudus sebesar 470.732.400.000. Kemudian untuk Demak
total variabelnya sebesar 442.428 juta. Kemudian untuk Semarang total variabelnya sebesar 389.116.800.000. Kemudian untuk total cost-nya pada Kudus sebesar 470.893 juta. Untuk total cost di Demak sebesar 442.596.600.000. Untuk total cost-nya di Semarang sebesar 389.292.300.000. Nah, ini ada grafik lokasi untuk menentukan tempat yang strategis mendirikan cabang petik rasa. Jika dengan penjualan harga 10.000 untuk penjualan sebesar 0,70, lokasi yang tepat berada di Kudus. Namun jika dengan penjualan 10.000 dengan harga 10.000 dengan penjualan 1,53, maka lokasi yang tepat berada di Semarang. Untuk sarannya, sebaiknya petik rasa memilih tempat yang strategis, kemudian tempat tersebut jauh dari tempat supplier atau tidak, kemudian lokasi tersebut mudah diakses, mudah dijangkau dari pelanggan, dari supplier atau tidak. Nah, ini ada lampiran waktu saya observasi dengan owner dan baristanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.